wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agnia Salma dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akulturasi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, sebelumnya apa sih itu akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih Islam mudah diterima dan lebih berkembang di Nusantara ini. Faktor-faktornya apa saja? Nah, saya akan menjelaskan mengenai hal itu. Hal-hal yang menyebabkan Islam mudah berkembang dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu yang pertama yaitu syarat masuk agama Islam sangat mudah, hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu upacara-upacara peribadatan dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga yaitu ajaran dalam Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, Islam bersifat terbuka sehingga penyebaran Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang kelima yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Yang keenam yaitu ajaran Islam berdampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi orang Islam yang mampu. Yang ketujuh yaitu keruntuhan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu penyebaran Islam dilakukan secara damai dan sukarela. Saya akan membahas mengenai hasil akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, yang pertama yaitu ada seni bangunan. Contohnya yaitu masjid, menara, dan makam. Masjid dan menara dalam seni bangunan Islam ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang sudah dulu lebih ada. Nah, seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid, sebab fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah umat muslim. Yang selanjutnya yaitu makam. Makam-makam di tempat-tempat tinggi atau bukit menunjukkan akulturasi dengan tradisi yang percaya pada ruh-ruh nenek moyang yang sebelum-sebelumnya. Makam yang paling tinggi tempatnya adalah makam yang paling dihormati. Seni bangunan fisik, bangunan asli Islam di Arab, gambarnya seperti ini. Nah, fungsi masjid menurut Ustadz Abdul Somad yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat sujud. Kedudukan manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu tempat mencari kesehatan jasmani dan rohani. Yang selanjutnya yaitu sebagai wadah keselamatan hari kiamat dan jalan membangun rumah di surga. Yang terakhir adalah sebagai wadah perajut dan penguatan uhuwah Islamiyah. Apa sih perbedaan masjid di Nusantara dan Masjid Mekah? Lalu apa perbedaan masjid di Nusantara dan masjid di Mekah? Masjid Mekah gambarnya seperti ini dan Masjid Nusantara gambarnya seperti ini. Nah, perbedaannya yaitu masjid di Arab Mekah umumnya luas dan terbuka. Masjid di Arab umumnya atapnya berupa kubah. Yang ketiga, jarang didirikan masjid. Dalam satu tempat hanya ada masjid. Besar kata masjid diulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Nah, untuk perbedaan Masjid Nusantara yaitu atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Yang kedua yaitu umumnya sebelum mengumandangkan azan memukul beduk atau kentongan. Yang ketiga yaitu banyak didirikan di tempat-tempat. Pengertian masjid dari segi bahasa, kata tersebut diambil dari kata akar kata sajadah sujudun yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat.
Nah, untuk makam, selanjutnya makam. Ini contoh makam Baqi Makkah dan ini makam di Nusantara. Makam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa orang sebelum kalian mereka telah menjadikan kubur Nabi dan orang soleh sebagai masjid. Ingatlah, janganlah dijadikan kubur menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari demikian." Hadis riwayat Muslim nomor 532. Ciri-ciri makam di Nusantara diantaranya: 1. Dibangun dengan batu atau keramik. 2. Memiliki identitas. 3. Dijadikan tempat keramat. 4. Tidak sedikit yang ditempatkan di dataran tinggi. Yang terakhir, bahkan tidak sedikit makam dibangunkan bangunan. Yang kedua yaitu seni ukir. Nah, contoh dari seni ukir ini adalah kaligrafi. Pengertian kaligrafi: kaligrafi adalah ilmu seni menulis indah. Ia berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggrisnya calligraphy adalah art. Bahasa Latinnya adalah kallios, artinya indah, dan graph artinya tulisan. Jadi artinya adalah tulisan indah. Kaligrafi dalam bahasa Arab disebut al-khat, yang berarti guratan, garis, atau tulisan. Menurut KBBI, kaligrafi diartikan sebagai suatu seni menulis yang indah dengan menggunakan pena. Menurut Didin Sirojudin, pengertian kaligrafi adalah suatu bentuk disiplin ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, di mana bentuk tunggal tersebut meletakkan atau diletakkan dengan cara penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Menurut Syekh Samsuddin Al-Aqbani, dalam kitabnya disebut Irsyad Al-Qasid, kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk anatomi huruf tunggal, letaknya, dan cara merangkainya menjadi komposisi tulisan yang bagus. Nah, manfaat kaligrafi yaitu kaligrafi sebagai sarana komunikasi, kaligrafi sebagai sarana mencari rezeki, kaligrafi sebagai sarana ketenangan rohani, kaligrafi sebagai sarana pembelajaran dan dakwah. Untuk seni ukir juga yang terkenal yaitu contohnya kompleks Masjid Mantingan di Jepara, Jawa Tengah, dan ukiran di mimbar Masjid Gelgel, Kelungkung, Bali. Untuk seni sastra dan aksara yang ketiga yaitu perkembangan sastra di zaman Madya terpengaruh dari sastra Islam dan Persia serta unsur sastra sebelumnya, sehingga terjadi akulturasi antara sastra Islam dengan sastra zaman pra-Islam. Bentuk akulturasi seni sastra budaya Islam dengan budaya pra-Islam antara lain hikayat, babad, syair, dan suluk. Yang keempat yaitu seni pertunjukan. Contoh seni pertunjukan hasil akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia antara lain debus, sedati, dan wayang. Yang kelima yaitu sistem kalender atau sistem penanggalan di Arab juga berpengaruh di Nusantara. Bukti akulturasi budaya Islam di sistem penanggalan kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan 1 Suro 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633 Masehi. Yang keenam yaitu sistem pemerintahan. Di masa Islam, kerajaan disebut dengan kesultanan, sehingga pemimpinnya disebut dengan sultan atau dalam bahasa Arab disebut dengan raja. Sultan selalu bekerja sama dengan ulama. Ulama yang terkenal yaitu adalah Wali Songo. Wali Songo sangat terkenal di Nusantara. Maksud dan tujuan pemerintahan di dalam Islam: 1. Memelihara agama. 2. Mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara kepada mereka tanpa membeda-bedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu menjaga negara dan umat dari
orang-orang yang merongrong negara. Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat, dan senjata canggih untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para khalifah sesudah beliau. Yang keempat, yaitu menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menjalankan jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada beberapa peperangan, misalnya penaklukan Mekah dan perang Tabuk. Yang kelima, yaitu menghilangkan pertentangan dan perselisihan di antara anggota masyarakat muslim atau non-muslim dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat zalim, memperlihatkan keadilan terhadap orang yang dizalimi sesuai dengan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasan mengenai akulturasi perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Saya Agnia, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.